Aku baru menyadari ada yang salah ketika pesan suara itu menyebut namaku dengan cara yang sangat pelan. Bukan seperti orang memanggil dari kejauhan. Bukan juga seperti suara yang berusaha terdengar jelas. Tapi seperti seseorang yang berdiri sangat dekat, terlalu dekat, dan berbisik tepat di belakang telingaku. Namaku. Lengkap. Tanpa salah satu huruf pun meleset. Padahal, nomor itu tidak tersimpan di kontak. Dan aku yakin, tidak, aku tahu, nomor itu tidak mungkin masih digunakan oleh orang yang hidup. Selamat datang di Kota Kisah, ruang di mana rahasia di balik kehidupan terbuka. Kami sajikan kisah nyata paling berani, dari drama rumah tangga yang menyentuh, hingga pengalaman horor dan kisah mistis yang tak terbayangkan. Sambil kita bersiap, yuk absen sebentar. Tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton kisah ini? Dan jika kisah ini menyentuh Anda, tekan like, share, dan subscribe agar Kota Kisah bisa terus menyajikan narasi-narasi terbaik untuk Anda. Selamat datang di Kota Kisah, buka kotaknya, dan dengarkan rahasianya. Ponselku tergeletak di atas meja kayu yang sudah kusam. Lampu kamar hanya satu, redup, berwarna kuning pucat. Jam dinding menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Waktu di mana suara sekecil apapun terdengar lebih keras dari seharusnya. Aku tidak langsung memutar pesan itu. Ada jeda aneh di dadaku. Seperti perasaan ketika kamu berdiri di depan pintu kamar mandi gelap, tahu ada sesuatu di dalam, tapi belum cukup berani menyalakan lampu. Notifikasi itu muncul begitu saja. Pesan suara, pukul 0.19 detik. Nomor tidak dikenal. Tidak ada teks. Hanya satu file suara. Aku menatap layar cukup lama. Sampai layarnya meredup sendiri. Lalu menyala lagi ketika ku gerakkan jariku. Tanganku dingin. Padahal kipas tidak menyala. Akhirnya, aku menekan tombol play. Awalnya, sunyi. Tidak ada suara napas. Tidak ada gangguan sinyal. Tidak ada musik latar. Hanya hening yang terlalu bersih. Seperti direkam di ruangan kosong tanpa dinding. Lalu, di detik keempat, "Kamu masih bangun ya?" Suaranya serak. Bukan tua. Bukan muda. Seperti suara seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Aku menegakkan punggung. Dan di detik ke-9, itulah yang membuat jantungku hampir berhenti. Namaku memang sudah tidak tercatat. Tapi namamu masih. Lalu, ia menyebut namaku. Pelan. Patah-patah. Seolah lidahnya kaku. Aku refleks mematikan layar. Ponsel terlepas dari tanganku dan jatuh ke kasur. Nafasku tidak beraturan. Ada rasa panas di tengkuku, seperti baru saja ditiup seseorang. Aku sendirian. Pintu terkunci. Jendela tertutup. Aku tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Semarang bagian timur. Rumah ini murah karena pemiliknya bilang, sudah lama kosong. Aku tidak banyak tanya. Aku hanya butuh tempat tinggal setelah pindah kerja. Dan nomor itu, aku tahu nomor itu. Bukan dari ingatan sadar, tapi dari rasa dingin yang menjalar di perutku. Dengan tangan gemetar, aku membuka detail pesan. Nomornya tidak tersimpan, tapi susunannya sangat familiar. Aku mengambil napas panjang, lalu membuka daftar kontak lama. Kontak-kontak yang jarang kubuka. Kontak orang-orang yang sudah tidak pernah menghubungiku lagi. Dan di sanalah aku berhenti. Satu nama, Raka. Nomor di kontak itu sama persis. Hanya beda satu digit di belakang. Satu digit. Raka adalah sahabatku sejak SMA. Kami tumbuh bersama. Nongkrong bersama. Tertawa bersama. Dan Raka meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan motor. Jalan basah. Kepala terbentur pembatas.
Aku datang ke pemakamannya. Aku ikut menurunkan kerandanya. Aku melihat wajahnya untuk terakhir kali. Wajah yang sama sekali tidak bisa lagi bersuara. Tanganku bergetar hebat. Aku membuka kembali pesan suara itu. Kali ini, aku menutup mata. Kamu masih tinggal di rumah yang lama? Ya. Yang temboknya lembab. Yang jamnya selalu berhenti jam 2 lewat. Aku membuka mata dengan sentakan. Jam dinding di kamarku memang selalu berhenti di jam 2 lewat jika baterainya habis. Dan aku belum menggantinya sejak pindah. Itu tidak pernah kuceritakan ke siapapun. Pesan itu berlanjut. Aku cuma mau bilang, jangan dengarkan suara dari kamar belakang. Itu bukan aku. Pesan berhenti. Detik ke-19. Tidak ada penutup. Tidak ada bunyi klik. Hanya sunyi yang tiba-tiba terasa terlalu dekat. Aku menoleh ke arah pintu kamar belakang. Pintu itu memang jarang kubuka. Karena setiap malam, sekitar jam 2, selalu terdengar suara gesekan pelan, seperti kuku diseret perlahan di tembok. Dan selama ini, aku selalu berpikir, itu cuma tikus. Aku tidak langsung membuka pintu kamar belakang malam itu. Aku duduk di tepi kasur, menatap gagang pintu yang warnanya sudah mengelupas. Lampu di lorong redup, bergetar seperti napas orang yang sedang menahan tangis. Ponselku masih menyala. Layar beku di pesan suara yang barusan selesai diputar. Angka 19 menempel di benakku seperti cap. Aku mencoba meyakinkan diri, ini hanya kebetulan. Nomor mirip, kalimat kebetulan, informasi umum. Tapi tubuhku tidak mau diajak bohong. Telapak tanganku basah, perutku mual. Ada perasaan seperti sedang diawasi dari sudut yang tak terlihat. Aku membuka aplikasi chat, mengetik balasan. Ini siapa? Titik-titik tidak muncul. Tidak ada tanda, mengetik. Aku menunggu. 1 menit, 2 menit, lalu notifikasi lain muncul. Bukan pesan baru, melainkan riwayat lama yang tiba-tiba muncul di layar. Seolah aplikasinya baru menyadari ada sesuatu yang tertinggal. Percakapan dengan Raka. Aku mengernyit. Chat itu sudah lama terkubur, terseret ke bawah oleh obrolan-obrolan kerja dan grup keluarga. Aku tidak pernah menghapusnya, tapi aku juga tidak pernah membukanya lagi sejak hari pemakaman. Tanganku bergetar saat menggulir ke atas. Pesan terakhir Raka dikirim 3 hari sebelum kecelakaan. Kalau aku kenapa-kenapa, jangan dengerin suara itu. Aku tercekat. Di bawahnya, ada pesan lain yang tidak pernah terkirim. Statusnya abu-abu. Tidak ada centang. Seolah jaringan terputus di detik terakhir. Aku menekannya. Aplikasi memintaku mengunduh media. Ukurannya kecil. File suara. Tanggal perekaman. Malam sebelum kecelakaan. Durasi 21 detik. Hampir sama. Aku menurunkan volume. Menempelkan ponsel ke telinga. Nafasku tertahan. Di awal rekaman, ada suara angin. Lalu deru kendaraan yang jauh. Raka terdengar terengah, seperti sedang bersembunyi sambil berlari. Kalau kamu dengar ini, berarti aku gagal. Ada jeda. Bunyi gesekan. Seperti sepatu terseret di aspal basah. Jangan percaya suara yang manggil namamu. Jangan buka pintu belakang. Jangan jawab pesan dari nomor yang. Rekaman terpotong. Mati mendadak. Aku menurunkan ponsel perlahan. Tenggorokanku kering. Kata-kata Raka dari 2 tahun lalu bertabrakan dengan pesan barusan. Kalimatnya selaras. Seperti 2 potongan lagu yang diputar dari waktu berbeda tapi bertemu di nada yang sama. Aku teringat sesuatu yang lama terkubur.
Malam terakhir aku bertemu Raka. Waktu itu hujan. Kami berteduh di warung kopi dekat kosnya. Raka terlihat tidak seperti biasanya, lebih pendiam, sering menoleh ke belakang, seperti takut ada yang mendengar. Ia sempat berkata pelan, nyaris berbisik, "Kalau suatu hari aku nelpon kamu, dan suaraku aneh, jangan jawab, tutup aja." Aku tertawa saat itu, mengira dia cuma kelelahan. Kini tawa itu terasa pahit. Jam di dinding berdetak, lalu berhenti. Jarumnya kembali macet di jam 2 lewat. Tepat saat itu, dari lorong belakang, terdengar suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Crack, seperti engsel pintu yang disentuh pelan. Aku berdiri, kaki terasa ringan, seperti tidak sepenuhnya menapak lantai. Aku melangkah ke lorong. Setiap langkah terdengar terlalu keras. Udara di sana lebih dingin, lembab, dengan bau kayu tua dan ket basah yang tak pernah kering. Pintu kamar belakang setengah terbuka. Aku ingat betul, tadi siang pintu itu tertutup rapat. Aku memanggil pelan, "Halo?" Tidak ada jawaban. Aku menelan ludah, mengintip ke dalam. Ruangan itu kosong. Tidak ada perabot, hanya dinding kusam dan satu jendela kecil yang ditutup papan. Tapi di lantai, ada jejak samar, seperti bekas kaki basah yang mengering setengah, berhenti tepat di tengah ruangan. Ponselku bergetar. Nomor yang sama. Pesan suara baru. Durasi, pukul 08 detik. Aku tidak menekan play. Aku tahu, kadang, ketidaktahuan adalah satu-satunya pelindung. Tapi rasa ingin tahu menekan dadaku. Aku menekan tombol itu. Hanya satu kalimat. Aku sudah di belakang. Aku memutar badan dengan cepat. Lorong kosong. Pintu kamar tidurku masih terbuka. Lampunya menyala. Tidak ada siapa-siapa. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir logis. Mungkin ada orang iseng. Mungkin nomor lama dipakai ulang. Mungkin ini semua kebetulan yang menumpuk. Aku mengunci pintu kamar belakang, menekan gagangnya sampai yakin benar-benar terkunci. Aku kembali ke kamar, menutup pintu, mengunci, duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Ponselku menyala lagi, kali ini tanpa notifikasi. Layarnya menampilkan rekaman suara yang sedang diputar. Aku tidak menekan apapun. Suara itu terdengar dari luar ponsel. Pelan, serak, dekat. Kalau kamu dengar ini, berarti aku gagal. Suara Raka, bukan dari speaker, bukan dari ponsel, dari balik pintu kamar belakang. Aku menutup telinga. Jantungku berdegup liar. Suara itu berlanjut, bercampur dengan bunyi gesekan di tembok, seperti kuku mencari celah. "Jangan buka pintunya." Aku menangis tanpa suara. Air mata jatuh ke lantai. Dalam kepanikan itu, aku teringat satu hal terakhir yang Raka pernah bilang, kalimat yang dulu kuanggap bercanda. Kalau dia sudah nyebut nama lengkapmu, berarti dia sudah di dalam. Dan tepat saat itu, di balik pintu kamar tidurku, ada yang mengetuk pelan. Satu ketukan, dua, lalu sebuah bisikan, tepat di balik kayu tipis itu, menyebut namaku lengkap, tanpa salah satu huruf pun. Aku tidak membuka pintu. Aku tahu, keputusan itu terdengar sederhana. Tapi di detik itu, di antara ketukan pelan dan bisikan yang menyebut namaku lengkap, menahan diri untuk tidak bergerak terasa seperti melawan naluri paling dasar manusia. Menjawab panggilan. Aku mundur perlahan. Punggungku menyentuh dinding dingin. Tanganku meraba saklar lampu, mematikannya. Kamar tenggelam dalam gelap, hanya tersisa cahaya samar dari layar ponsel yang tergeletak di lantai. Ketukan berhenti.
Hening. Aku menahan napas. Detik terasa memanjang, seperti waktu dilipat dan ditahan di antara dua telapak tangan. Lalu, pelan, sangat pelan, sesuatu diseret di balik pintu. Bukan langkah kaki, lebih seperti benda berat yang digesekkan dengan sengaja, untuk memastikan aku mendengarnya. Aku menutup mata. Dalam gelap, ingatanku kembali ke hari kecelakaan Raka. Telepon dari rumah sakit datang pagi-pagi. Suara perawat terdengar datar, profesional, seperti membaca laporan cuaca. Aku datang terlambat. Raka sudah dibungkus kain putih. Tapi ada satu detail yang tidak pernah kutanyakan saat itu, dan tidak pernah kulupakan sekarang. Perawat sempat berkata lirih, hampir seperti bergumam. Ponselnya masih merekam waktu ditemukan. Aku tidak pernah meminta rekamannya. Aku tidak berani. Kini, di tengah gelap kamar kontrakan, keberanian itu dipaksa tumbuh. Aku meraih ponsel. Jarinya gemetar saat membuka folder rekaman lama yang tersimpan di cloud. File yang dulu kukira tidak penting. Nama file itu sederhana, RC 0147. Jam 2 lewat. Aku menekan play. Awalnya hanya suara angin dan hujan. Deru kendaraan melintas. Napas Raka terdengar cepat. Panik. Lalu, ada suara lain. Lebih rendah. Lebih dekat. Seperti seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Kamu capek ya? Raka tersedak napas. Jangan dengerin, katanya cepat. Suaranya hampir pecah. Jangan jawab. Jangan. Suara itu memotongnya. Aku cuma mau pulang. Ada jeda. Bunyi benturan keras. Lalu sesuatu yang terdengar seperti tubuh jatuh ke aspal basah. Rekaman berakhir dengan suara yang sama. Tenang, nyaris lembut, berbisik. Sekarang giliran kamu. Aku mematikan rekaman. Tenggorokanku perih. Kebenaran itu menampar pelan tapi telak. Raka tidak sendirian malam itu. Ada sesuatu yang mengikutinya. Dan kini, sesuatu itu menemukan alamat barunya. Ketukan terdengar lagi. Kali ini dari kamar belakang. Bukan pintu kamar tidurku. Seolah ia sedang berkeliling, memeriksa setiap celah rumah. Aku merangkak ke jendela, membuka sedikit tirai. Di luar, lorong sempit tampak kosong. Lampu jalan berkedip, memantulkan bayangan yang bergerak terlalu lambat. Ponselku bergetar. Pesan teks. Bukan suara. Aku nggak marah kok. Aku cuma kesepian. Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar. Kamu siapa? Balasan datang cepat. Yang kamu biarin ikut. Dadaku sesak. Ingatan lain muncul. Malam ketika Raka pertama kali mengeluh tentang suara. Ia bilang, awalnya hanya panggilan samar, seperti orang tersesat minta tolong. Dan ia menjawabnya. Sekali. Hanya sekali. Di balik pintu kamar tidurku, ada yang menarik napas. Pelan. Berat. Seperti paru-paru yang lama tidak terisi udara. Aku menekan ponsel ke dada, mencoba berpikir. Jika membuka pintu adalah kesalahan, dan bersembunyi hanya menunda, maka satu-satunya pilihan adalah pergi. Sekarang, aku meraih kunci motor, membuka pintu kamar perlahan. Lorong kosong. Aku melangkah cepat ke pintu depan. Tepat saat tanganku menyentuh gagang, ponselku berdering. Panggilan masuk dari nomor itu. Aku tidak mengangkatnya. Aku berlari keluar. Malam menyambutku dengan udara dingin dan bau tanah basah. Aku menyalakan motor, tancap gas, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Di jalan, dering berhenti. Ponsel menampilkan satu notifikasi terakhir. Kamu lupa satu hal. Aku nggak perlu pintu. Lampu motor meredup sesaat.
Di spion, aku melihat bayanganku sendiri, dan satu bayangan lain, duduk diam di jok belakang, menunduk, seolah tersenyum. Aku berteriak, motor oleng, jalan berputar, dan tepat sebelum semuanya gelap, aku mendengar bisikan itu sekali lagi, kali ini tepat di telingaku. Tenang, aku cuma mau ditemani. Aku terbangun di lantai ruang IGD dengan bau antiseptik yang menusuk hidung. Lampu putih di atas kepalaku terasa terlalu terang, seperti memaksa mataku membuka rahasia yang belum siap kuterima. Kepala berdenyut, tenggorokanku kering, ada rasa logam di lidah, sisa panik yang belum sepenuhnya pergi. Mas, dengar saya. Suara perawat datang dari sisi kanan. Wajahnya buram, lalu perlahan fokus. Mas sempat pingsan. Kecelakaan ringan. Ringan, katanya. Padahal yang kurasakan seperti ditarik keluar dari tubuhku sendiri. Aku mengangguk pelan. Tanganku refleks meraba saku. Ponselku masih ada. Layar retak di sudutnya, tapi menyala. Tidak ada notifikasi. Tidak ada panggilan terlewat. Seolah semua yang terjadi di jalan tadi, bayangan di spion, bisikan di telinga, hanya mimpi yang terlalu nyata. Aku ingin percaya itu. Dokter menyarankan rawat jalan. Aku keluar rumah sakit menjelang subuh. Kota masih setengah tidur, basah oleh sisa hujan. Aku tidak kembali ke kontrakan. Aku menumpang di rumah seorang teman lama, Dimas, di daerah Ungaran. Aku bilang butuh tempat sementara. Aku tidak bilang alasannya. Beberapa cerita memang lebih aman disimpan di dada. Malam pertama di rumah Dimas, aku hampir tidak tidur. Setiap suara kecil, angin menyentuh genteng, langkah kucing di luar, membuat ototku menegang. Aku menaruh ponsel terbalik di meja. Seperti itu bisa mencegah sesuatu keluar darinya. Jam menunjukkan pukul 1.58. Aku menahan napas. Jam melewati 2. Tidak terjadi apa-apa. Aku tertawa kecil, getir. Lihat, aman. Gumamku, entah pada siapa. Tepat saat itu, ponsel bergetar, bukan notifikasi. Getaran panjang, seperti napas yang ditahan lalu dilepaskan. Layar menyala sendiri. Tidak ada nomor, tidak ada nama. Hanya satu kalimat muncul di layar hitam. Aturannya berubah. Dada saya terasa kosong. Aku duduk perlahan di tepi kasur. Jari-jariku dingin. Aku menunggu kalimat lanjutan. Tidak ada. Tapi di dalam kepalaku, suara itu hadir. Tenang, akrab, seolah kami sudah lama berteman. Dulu aku menunggu pintu. Sekarang aku menunggu kamu berhenti bergerak. Pagi harinya, Dimas memperhatikanku dengan wajah khawatir. Lu pucet banget. Kurang tidur. Aku mengangguk. Tidak sepenuhnya bohong. Aku membantu di dapur, mencoba bertingkah normal. Cermin di dinding memantulkan wajahku. Mata cekung, bibir pecah-pecah. Tapi ada yang lain. Bayangan di belakangku terlambat sepersekian detik mengikuti gerakanku. Aku menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Siang itu, aku mencari jawaban. Aku menghubungi Bu Ratna, tetangga lama Raka yang dulu dikenal, bisa lihat. Aku tidak pernah benar-benar percaya hal seperti itu, tapi keputusasaan seringkali lebih kuat dari logika. Kami bertemu di teras rumahnya yang penuh pot tanaman. Udara hangat, aman, normal. Aku hampir merasa bodoh menceritakan semuanya. Pesan suara, nomor tak dikenal, aturan, bayangan. Bu Ratna mendengarkan tanpa memotong. Saat aku selesai, ia menatapku lama. Terlalu lama. Yang ngikut Raka itu, katanya pelan, bukan arwah orang mati. Aku menelan ludah. Itu sisa, lanjutnya. Sisa panggilan yang dijawab. Ia tumbuh dari perhatian, dari rasa kasihan, dari nama yang disebut. Cara menghentikannya, tanyaku cepat.
Bu Ratna menggeleng. Bukan dihentikan, diputus. Bagaimana? Ia menatap ponselku, berhenti merespons, berhenti mencari, dan satu hal yang paling berat. Aku menunggu. Jangan pernah menyebut namamu sendiri dengan suara keras, terutama saat sendirian. Aku terdiam. Sepele, konyol, tapi suaranya tidak main-main. Malam adalah waktu nama berjalan sendiri, tambahnya. Kalau kamu memanggil namamu, dia datang menjawab. Malam itu, aku mengunci diri di kamar tamu. Aku mematikan semua lampu. Aku menutup tirai. Aku menaruh ponsel di luar kamar. Aku mengikuti semua aturan yang tersisa, seperti anak kecil memegang jimat. Jam menunjukkan pukul 23. Sunyi. Lalu, dari luar kamar, terdengar langkah pelan. Bukan berat, bukan cepat. Seperti seseorang belajar berjalan di rumah yang asing. Aku menutup mulutku dengan tangan. Napasku memburu. Aku mengingat pesan Bu Ratna. Jangan menyebut namamu. Jangan merespons. Langkah berhenti tepat di depan pintu. Ada jeda. Lalu suara itu, lembut dan sabar, berkata, "Kalau aku sebut namamu, kamu boleh jawab, kan?" Aku menggigit bibir. Air mata mengalir tanpa suara. Aku tidak menjawab. Sunyi kembali. Aku kira itu berhasil. Sampai ponsel di luar kamar menyala sendiri, memutar pesan suara, rekaman suaraku sendiri, tertawa kecil, menyebut namaku seperti sedang memperkenalkan diri. Aku tidak ingat pernah merekamnya. Di balik pintu, ada yang terkekeh pelan. Nah, sekarang adil. Aku tidak keluar kamar malam itu. Aku duduk bersila di lantai, punggung menempel ke dinding, tangan menutup telinga, bukan untuk menghalau suara dari luar, tapi untuk menahan diriku sendiri. Karena ketakutan terbesarku bukan lagi langkah di lorong, atau bisikan di balik pintu. Ketakutan terbesarku adalah mulutku. Pagi datang tanpa ketukan lanjutan. Seolah sesuatu sudah puas semalam. Seolah sebuah kesepakatan kecil telah tercapai. Aku bangun dengan tenggorokan perih, seperti habis berteriak. Dimas sudah berangkat kerja. Rumah sunyi. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Lorong kosong. Ponselku tergeletak di meja. Layarnya mati. Aku tidak berani menyalakannya. Di kamar mandi, aku menatap cermin. Bayanganku menatap balik. Terlalu fokus, terlalu sadar. Aku mengangkat tangan. Bayangan mengikuti. Tidak ada jeda. Tidak ada keterlambatan. Normal, bisikku dalam hati. Jangan menyebut namamu. Jangan dengan suara. Hari itu aku berusaha hidup seperti biasa. Membuat kopi, menyapu lantai, menghindari cermin, menghindari ponsel, menghindari kesunyian terlalu lama. Tapi ada sesuatu yang aneh. Orang-orang memanggilku dengan ragu. Dimas menegurku di sore hari. Lu. Lalu berhenti, seperti lupa menyebut namaku. Aku tertawa canggung. Kenapa? Gue lupa nama lu sebentar, katanya, heran sendiri. Aneh. Aku tersenyum, tapi jantungku tenggelam. Malamnya, aku bermimpi. Aku berada di ruangan kosong tanpa pintu. Di tengah ruangan, ada aku, duduk, menunduk. Aku mendekat dan memanggil namaku. Sosok itu menoleh. Wajahnya sama, tapi matanya kosong. Ia membuka mulut dan suara keluar lebih dulu dariku, menyebut namaku dengan lancar, seperti sudah lama memilikinya. Aku terbangun tercekik. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.11. Ponselku menyala dari luar kamar. Aku tidak menyentuhnya, tapi suaraku, rekaman yang sama, diputar ulang. Tertawa kecil, menyebut namaku, berkali-kali, seperti mantra yang dipelajari dengan tekun. Aku menutup mata, menghitung napas.
1, 2, 3. Pesan teks masuk. Kamu capek ya, jaga mulutmu sendiri. Biar aku bantu. Aku tidak membalas. Pagi berikutnya, aku pergi menemui Bu Ratna lagi. Wajahnya menegang saat melihatku. Kamu sudah mulai hilang, katanya tanpa basa-basi. Apa maksudnya? Suaraku gemetar. Namamu, katanya pelan. Ia meminjam dulu, sedikit demi sedikit. Dari ingatan orang, dari cara kamu menyebut diri sendiri, dari rekaman. Ada cara menghentikannya, tanyaku. Bu Ratna terdiam lama. Ada satu, katanya akhirnya. Tapi kejam. Aku mengangguk. Aku siap. Kamu harus memindahkannya. Kata itu menggantung di udara. Ke siapa? Ke wadah lain, jawabnya. Bukan orang yang kamu benci, bukan orang asing, tapi seseorang yang pernah menjawab panggilan yang sama. Raka, aku menelan ludah. Dia sudah mati, potong Bu Ratna. Justru itu, yang kamu lakukan bukan menyelamatkan Raka, tapi mengikat yang tersisa agar berhenti berjalan. Caranya sederhana dan mengerikan. Aku harus memutar rekaman terakhir Raka, yang terpotong, di tempat ia terakhir menjawab panggilan itu. Jalan basah tempat kecelakaan. Tepat jam 2 lewat. Dan aku harus menyebut namanya. Bukan namaku. Aku pulang dengan langkah berat. Sepanjang jalan, orang-orang menatapku seperti menatap orang yang hampir dikenali. Di cermin toko, refleksiku tampak buram di bagian mulut. Malam itu, hujan turun, seperti mengulang sejarah. Aku berdiri di tepi jalan tempat Raka jatuh. Aspal basah memantulkan lampu kendaraan. Jam di ponsel, yang terpaksa kubawa, menunjukkan pukul 24. Aku menekan play pada rekaman Raka. Angin, hujan, napas panik. Lalu aku berbicara, pelan, tegas, menyebut nama Raka. Udara terasa mengerut. Suara lain muncul, rendah dan dekat, marah untuk pertama kalinya. Itu bukan pintumu. Aku menahan gemetar. Aku kembalikan, kataku. Yang kamu ambil, berhenti di sini. Suara itu tertawa, getir. Tubuhku bergetar, seperti ada yang mencoba masuk melalui kerongkongan. Aku hampir menyebut namaku, hampir, tapi aku menggigit lidahku sampai terasa asin. Aku menyebut nama Raka sekali lagi. Lampu jalan berkedip, angin berhenti, sunyi menutup rapat, ponselku mati. Aku jatuh berlutut, menangis. Tidak ada suara lain, tidak ada bisikan, tidak ada langkah. Aku pulang saat subuh dengan tubuh lelah dan kepala kosong. Hari-hari berikutnya terasa normal. Orang-orang memanggil namaku kembali. Dimas mengingat tanpa ragu. Ponselku tidak menyala sendiri. Rekaman-rekaman menghilang. Aku ingin percaya ini selesai. Sampai suatu malam, saat aku tertawa kecil sendirian di kamar, refleks, dan tanpa sadar menyebut namaku sendiri. Lampu mati. Dari sudut kamar, terdengar suara yang sudah lama ku kenal. Bukan marah, bukan lembut, hanya lelah. Kamu janji. Aku menutup mulutku. Terlambat. Gelap tidak langsung pergi saat lampu mati. Ia tinggal. Menebal. Seperti asap yang menunggu paru-paru menyerah. Aku berdiri membeku di tengah kamar. Tangan masih menutup mulut. Jantung menghantam tulang dada dengan irama panik. Kesalahan itu kecil, hanya satu gumaman, refleks bodoh. Tapi aku tahu, hal seperti ini tidak pernah menilai niat. Ia hanya mencatat pelanggaran. Maaf, bisikku dalam hati. Bukan permohonan. Lebih seperti pengakuan kalah. Tidak ada jawaban. Lalu lantai berderit. Bukan dari langkah kaki. Lebih seperti beban yang diletakkan perlahan. Udara di kamar turun beberapa derajat. Bau lembab menyeruak.
Bau yang sama seperti kamar belakang kontrakan dulu. Kayu basah, cat tua, dan sesuatu yang lama tidak disentuh matahari. Aku meraba dinding, mencari saklar. Jari-jariku menyentuh dingin yang tidak wajar, seperti menyentuh kaca di malam hujan. Aku menarik napas dalam-dalam. Ingat aturan. Jangan menyebut namamu. Jangan merespons. Dari sudut kamar, suara itu datang, lebih dekat dari sebelumnya. Aku capek jalan. Nada suaranya bukan ancaman, bukan rayuan, keluhan. Seperti orang yang sudah terlalu lama memikul beban dan akhirnya duduk di lantai, berharap ada yang mendengar. Aku menggeser kaki, perlahan, inci demi inci, menuju pintu. Kayu pintu berdecit pelan saat ku sentuh. Aku menahan napas, takut suara itu akan menghitung jarak. Kamu tahu kan, lanjutnya, aku cuma bertahan dari yang kamu beri. Aku berhenti. Kalimat itu menempel di kepala. Yang kamu beri, perhatian, jawaban, nama, suara. Selama ini, aku mengira ia predator. Tapi kini, terasa seperti parasit yang dibesarkan. Dan parasit tidak datang dari hutan. Ia tumbuh di tubuh inangnya sendiri. Aku membuka pintu sedikit. Lorong gelap. Aman. Setidaknya, tampak begitu. Aku melangkah keluar kamar. Saat kakiku menyentuh lantai lorong, ponselku, yang seharusnya mati, bergetar di saku. Satu pesan teks. Aku nggak marah. Aku cuma nggak mau sendirian lagi. Aku berlari. Tangga terasa panjang. Dinding terasa menyempit. Aku membuka pintu depan dan menyambar udara malam. Dingin dan basah. Hujan rintik turun tanpa suara. Aku berlari tanpa arah, menembus ganggang yang asing, membiarkan kaki memilih jalannya sendiri. Di bawah lampu jalan yang berkedip, aku berhenti, terengah. Dadaku perih. Dunia terasa sedikit lebih nyata di luar. Aku menunduk, menahan muntah. Jangan, bisikku. Kata itu aman. Bukan namaku. Aku duduk di trotoar. Menunggu apapun yang akan terjadi selanjutnya. Jam ponsel menyala, pukul 2.18. Notifikasi lain muncul, bukan pesan. Pengingat. Aku tidak pernah membuatnya. Aturan terakhir. Jika nama sudah dipinjam, ia harus dikembalikan sebelum fajar. Aku terdiam. Dikembalikan kemana? Ke siapa? Raka sudah selesai. Rumah kontrakan sudah kutinggalkan. Tidak ada wadah lain. Tidak ada pintu. Kecuali satu. Aku. Paham itu datang pelan. Seperti air yang merembes melalui retakan. Ia tidak ingin tubuhku. Ia ingin suara. Identitas. Nama sebagai jangkar agar bisa tinggal. Jika aku berhenti menjadi pemilik namaku, jika aku menyerahkannya, ia akan berhenti berjalan. Dunia aman. Aku tidak. Air mata jatuh tanpa suara. Aku tertawa kecil, putus asa. Kamu pinter, bisikku ke malam. Kamu bikin aku yang mutuskan. Lampu jalan mati. Gelap menutup. Aku merasakan kehadirannya di belakang. Bukan dekat, tapi pasti. Seperti bayangan yang tahu matahari akan terbit dari arah tertentu. Aku tunggu sampai kamu siap, katanya lembut. Atau sampai fajar. Aku mengusap wajah, mengambil napas. Pilihan itu pahit, tapi jelas. Aku harus memilih antara lenyap perlahan atau mengunci semuanya di dalam diriku. Aku berdiri, menghadapi gelap. Untuk pertama kalinya, aku tidak lari. Dengar, kataku pelan. Aku akan bicara, tapi bukan namaku. Ada hening panjang. Lalu suara itu mendekat setengah langkah. Coba. Aku menutup mata, menyusun kalimat seperti merakit bom. Aku bukan namaku, kataku. Aku bukan suara yang kamu pinjam.
Aku hanya orang yang salah menjawab. Gelap bergetar, seperti tertawa tanpa suara. Kamu belajar, katanya, tapi belum selesai. Dari kejauhan, azan subuh pertama terdengar, tipis, rapuh, tapi nyata. Waktu hampir habis. Aku menelan ludah. Jika ada satu cara terakhir, itu harus dilakukan sekarang. Azan subuh menggantung di udara seperti benang tipis yang menahan langit agar tidak runtuh. Suaranya datang dari jauh, teredam hujan, tapi cukup kuat untuk mengingatkanku bahwa waktu hampir habis. Aku berdiri di bawah lampu jalan yang mati, basah, gemetar, dan untuk pertama kalinya, tidak menyebut apapun. Bu Ratna pernah berkata, ada ritual yang tidak membutuhkan nama. Bukan doa, bukan mantra, hanya kejujuran paling telanjang, pengakuan tanpa alamat. Aku baru mengerti sekarang. Nama adalah alamat, dan alamat selalu mengundang. Aku menutup mata, mengatur napas, mengingat satu hal yang belum pernah kulakukan sejak semua ini dimulai. Berhenti menjelaskan diriku sendiri. Aku tahu kamu dengar, kataku pelan. Aku tahu kamu dekat. Udara bergetar. Kehadirannya terasa, tidak menekan, hanya menunggu. Aku tidak akan menyebut namaku, lanjutku. Aku tidak akan menyebut namamu. Aku tidak akan menjawab panggilan apapun lagi. Sunyi menebal, seperti kain basah menutup wajah. Kalau begitu, suara itu muncul, datar. Aku tinggal di mana? Pertanyaan itu bukan ancaman. Ia terdengar, bingung. Seperti anak kecil yang kehilangan rumah dan tidak tahu harus mengetuk pintu siapa. Dadaku sesak. Inilah godaannya. Rasa kasihan. Dorongan untuk memberi tempat. Aku hampir berkata, tinggallah di sini. Hampir menawarkan diriku sendiri sebagai wadah terakhir. Tapi aku ingat Raka. Ingat caranya menjawab sekali, dan bagaimana sekali itu cukup untuk mengubah segalanya. Kamu tidak tinggal dimanapun, jawabku akhirnya. Kamu berjalan, sampai berhenti sendiri. Angin berhenti, hujan mereda, suara kota kembali samar, motor jauh, pintu besi toko dibuka. Dunia bangun, sedikit demi sedikit. Kamu kejam, katanya pelan. Tidak. Kataku, menahan air mata. Aku belajar. Ada jeda panjang. Lalu, untuk pertama kalinya, aku mendengar sesuatu yang terdengar seperti tarikan napas panjang, dilepaskan dengan pasrah. Yang pertama memanggil, bukan Raka. Jantungku berdegup, dan bukan kamu. Kepalaku berdenyut. Ingatan lama, sangat lama, muncul ke permukaan. Masa kecil, rumah lama, malam ketika listrik padam. Aku memanggil seseorang di kegelapan, hanya karena takut sendirian. Suara itu menjawab. Aku menjerit. Orang dewasa datang. Semua baik-baik saja, kata mereka. Ternyata, tidak pernah benar-benar selesai. Kamu membesarkanku, suara itu melanjutkan, lembut dan pahit. Bukan dengan niat, tapi dengan kebiasaan. Air mata jatuh. Bukan karena takut, karena penyesalan. Betapa mudahnya manusia menciptakan sesuatu hanya dengan memanggil. Langit mulai memucat. Garis tipis cahaya muncul di timur. Fajar, katanya lirih. Aku harus pergi. Aku membuka mata. Di ujung gang, bayangan itu tampak. Tidak berbentuk, hanya siluet samar yang seperti menoleh sekali lagi. Bukan menatapku, menatap dunia. Kalau suatu hari kamu sendirian, katanya, dan ingin memanggil, ingat ini. Bayangan itu memudar, larut bersama cahaya pagi. Udara terasa lebih ringan. Dadaku masih sakit, tapi dunia terasa kosong dengan cara yang aman. Aku duduk di trotoar sampai matahari benar-benar naik. Tidak ada pesan, tidak ada getaran. Ponselku sunyi.
Hari-hari setelahnya berjalan perlahan. Normal, kata orang. Aku pindah kota, mengganti nomor, menghindari kebiasaan lama. Aku belajar satu hal sederhana, diam juga bisa menjadi jawaban. Aku tidak lagi menyebut namaku sendirian. Tidak di kamar, tidak di cermin, tidak di malam hari. Kadang, saat jam menunjukkan 2 lewat, aku merasakan sunyi yang berbeda, bukan mengancam, hanya mengingatkan. Seperti bekas luka yang gatal saat hujan. Dan di saat-saat itu, aku hanya bernapas. Tidak memanggil, tidak menjawab. Karena aku tahu sekarang, tidak semua yang datang karena dipanggil, bisa pulang jika diusir. Hidup setelah kejadian itu tidak langsung kembali normal. Ia menyamar sebagai normal. Aku pindah ke kota lain. Salatiga, kota kecil, dingin, dengan pagi yang sering berkabut. Aku memilih kos sederhana, lantai 2, jendela menghadap kebun. Tidak ada kamar belakang, tidak ada lorong panjang, tidak ada jam dinding. Aku belajar hidup tanpa penanda waktu yang keras. Aku bekerja, makan teratur, tertawa seperlunya. Orang-orang mengenalku sebagai orang baru yang pendiam tapi sopan. Mereka memanggil namaku, dan aku menjawab. Di siang hari, namaku terasa aman. Seperti kunci yang kembali pas digemboknya. Masalahnya selalu datang saat malam. Bukan suara, bukan pesan, bukan bayangan, melainkan kebiasaan kecil. Manusia sering berbicara pada dirinya sendiri tanpa sadar. Saat mengingat sesuatu, saat menenangkan diri, saat memastikan keberadaan. Aku dulu sering melakukannya. Sekarang, setiap kali mulutku hampir membentuk namaku sendiri, ada tarikan halus di dada. Seperti benang tipis yang ditarik pelan dari dalam tenggorokan. Tidak sakit, tidak memaksa, hanya mengingatkan. Suatu malam, aku terbangun pukul 27. Aku tahu jamnya tanpa melihat apapun. Tubuhku hafal. Udara kamar terasa berbeda, lebih padat, lebih sunyi. Seperti dunia sedang menahan napas bersamaku. Aku duduk, mendengarkan. Tidak ada apa-apa. Tapi di kesunyian itu, muncul dorongan. Bukan suara, bukan bisikan. Hanya pikiran singkat yang terasa bukan sepenuhnya milikku. Sebutin aja, biar lega. Aku mengusap wajah, menarik napas, menghembuskan perlahan. Aku tidak bicara. Aku bangkit, minum air, berdiri di jendela, menatap kabut yang menyelimuti kebun. Kabut itu bergerak pelan, terbelah, menyatu lagi, seperti sesuatu yang belajar berjalan tanpa kaki. Pagi harinya, aku menemukan pesan di ponsel. Bukan dari nomor tak dikenal. Dari nomorku sendiri. Tidak ada teks. Hanya satu file suara. Durasi, 3 detik. Aku tidak memutarnya. Aku menghapusnya. Mengosongkan folder sampah. Menaruh ponsel terbalik. Tanganku bergetar. Tapi aku tidak panik. Panik adalah pintu lain. Hari-hari berlalu. Pesan itu tidak muncul lagi. Tapi aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Rekaman suara di ponsel kadang bertambah satu file tanpa tanggal jelas. Aplikasi jam terkadang terbuka sendiri. Menunjuk angka 2 lewat. Di cermin kamar mandi, kadang bibirku bergerak sedikit lebih cepat dari pikiranku. Seperti hampir menyebut sesuatu. Aku menghindari cermin. Suatu sore, aku bertemu tetangga sebelah kos. Ibu paruh baya, ramah, suka menyapa. Kami mengobrol singkat. Saat berpisah, ia tersenyum dan berkata, "Hati-hati ya." Siapa tadi? Ia lupa. Sekejap saja, tapi cukup untuk membuat punggungku dingin. Malam itu, aku menulis di buku catatan, tanpa nama di sampulnya. Aku menulis satu kalimat berulang-ulang, seperti pagar kecil yang kutanam di kepala. Diam juga jawaban.
Diam juga jawaban. Jam melewati 2. Tidak terjadi apa-apa. Aku tersenyum tipis. Bukan lega, lebih seperti waspada yang terlatih. Karena aku tahu sekarang, yang paling berbahaya bukan suara dari luar, melainkan kebiasaan manusia untuk memanggil dirinya sendiri agar merasa ada. Dan selama kebiasaan itu masih hidup, sunyi akan selalu belajar cara baru untuk menyamar. Kesalahan itu bukan milikku, dan justru karena itulah ia nyaris berhasil. Sore itu hujan turun tiba-tiba, memukul atap kos dengan suara rapat seperti jari-jari yang tidak sabar. Aku baru pulang kerja, basah, lelah, dan sedikit lengah. Di lorong lantai 2, aku berpapasan dengan seorang pemuda yang baru pindah. Wajahnya ramah, senyumnya canggung. "Mas," katanya, "boleh minta tolong?" Aku berhenti. Naluriku berteriak untuk tidak membuka percakapan terlalu lama, tapi sopan santun seringkali lebih cepat dari kewaspadaan. "Iya," jawabku. Dia menggaruk tengkuk. "Aku sering dengar kamu ngomong sendiri malam-malam. Maaf ya kalau salah dengar. Tapi, kamu manggil nama yang sama berulang-ulang. Kayak lagi nyari seseorang." Dunia mengecil. Aku nggak pernah. Kalimat itu mati di tenggorokanku. Karena aku ingat. Beberapa malam lalu, setengah tidur, setengah sadar, aku menyebut sesuatu. Bukan namaku. Setidaknya, kupikir begitu. Tapi suara di antara sadar dan mimpi seringkali licin. Ia suka menyamar sebagai kita. "Aku kira kamu manggil aku," lanjutnya. "Namaku mirip. Hampir sama." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memperhatikan namanya di papan kecil depan kamarnya. 1 huruf berbeda. 1 tarikan napas saja jaraknya. "Itu sebabnya," katanya sambil tertawa kecil. "Tiap kamu manggil, aku kebangun." Aneh ya? Aneh. Atau tepat. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Hujan berhenti, menyisakan tetes lambat dari talang. Jam di ponsel, yang kuhidupkan sekadar alarm, menunjukkan pukul 21. Aku mematikan layar. Terlalu cepat melihat waktu hanya membuatnya terasa dipanggil. Di lorong, ada suara langkah. Bukan berat, bukan tergesa. Seperti seseorang yang berjalan sambil menghitung. Aku duduk tegak, menahan napas. Langkah berhenti di depan kamarku. Bukan ketukan yang datang, melainkan suara pemuda itu, tetangga baru, pelan dan bingung. "Mas, kamu manggil ya?" Dadaku membeku. Aku tidak bicara. Aku tidak bergerak. Aku bahkan tidak bernapas penuh. Di balik pintu, ada jeda. Lalu suara lain menyusup, lebih dalam, lebih tenang, menggunakan mulut orang lain seperti alat pinjam. "Masuk aja," katanya. "Nggak apa-apa." Aku menutup mata. Inilah yang hampir terjadi. Nama tidak harus diambil dari pemiliknya. Cukup dipindahkan ke orang yang menjawab. 1 kesalahan kecil, 1 kebiasaan sopan, 1 "iya" yang keluar di waktu salah. Langkah pemuda itu mundur. "Ah, mungkin salah dengar," katanya ragu. Lalu pergi. Sunyi kembali. Aku gemetar hebat. Air mata mengalir tanpa suara. Bukan karena takut, karena sadar betapa tipisnya garis antara selamat dan selesai. Pagi harinya, aku membuat keputusan yang sudah lama mengendap di kepalaku. Keputusan yang terasa seperti memotong bagian tubuh sendiri. Tapi justru itu yang menyelamatkan hidup. Aku meninggalkan namaku. Bukan menghapusnya dari KTP. Bukan menggantinya secara resmi. Tapi berhenti menggunakannya sebagai pusat diriku. Di tempat kerja, aku meminta dipanggil dengan inisial. Di kos, aku memperkenalkan diri dengan panggilan netral. Aku berhenti menulis namaku di buku catatan. Aku berhenti menempelkan identitas pada suara. Nama itu tetap ada, tapi tidak lagi menjadi pintu. Malam-malam setelahnya lebih tenang. Tidak bersih, tidak sepenuhnya aman, tapi cukup. Karena aku belajar satu hal penting. Yang ingin diambil bukan tubuhku, bukan rumahku, bukan hidupku, melainkan alamat keberadaanku. Dan alamat bisa diubah. Aku pikir dengan meninggalkan namaku, semuanya akan selesai. Aku salah.
Yang berhenti hanyalah kejarannya, bukan kehadirannya. Beberapa hal tidak pergi. Mereka hanya duduk lebih jauh, menunggu kita lengah. Seperti bayangan yang setia mengikuti arah cahaya. Minggu-minggu berlalu. Hidupku berjalan normal, atau setidaknya, terlihat normal dari luar. Aku bekerja, makan, bercanda secukupnya. Orang-orang memanggilku dengan inisial. Anehnya, aku mulai terbiasa. Rasanya seperti mengenakan baju yang kebesaran, tapi aman. Tidak pas, tapi tidak berbahaya. Namun ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Suara batin. Saat sendirian, saat lelah, saat hampir tertidur, aku masih mendengar gema itu. Bukan memanggil namaku, melainkan menunggu aku yang memanggilnya. Dan itulah jebakan terakhir. Karena selama ini aku mengira bahaya datang dari luar. Dari pesan suara, dari nomor tak dikenal, dari rekaman yang mustahil. Padahal, pintu paling rapuh bukan telinga, melainkan mulut. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasa. Listrik kos mati. Lorong gelap, hanya diterangi cahaya ponselku. Saat aku membuka pintu kamar, perasaan itu datang. Perasaan sedang tidak sendirian, meski ruangan kosong. Aku duduk di kasur, menarik napas panjang. Kelelahan menumpuk. Di titik itu, manusia sering lupa menjaga pikirannya. Dan tanpa sadar, aku berbisik. Bukan namaku, bukan namanya. Aku hanya berkata, kalau memang ada, kenapa belum selesai? Sunyi. Lalu ponselku, yang tidak tersambung internet, yang baterainya hampir habis, menyala. Bukan notifikasi, bukan panggilan, hanya rekaman suara, otomatis terbuka. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, suara itu tidak menyebut nama siapapun. Ia berkata pelan, hampir lembut, karena sekarang kamu yang memanggil. Aku tidak menjerit, aku tidak lari, aku hanya duduk, menyadari satu kebenaran pahit yang jarang dibicarakan dalam kisah horor. Tidak semua teror ingin mengambil hidupmu. Sebagian hanya ingin didengar. Dan selama kamu memberi mereka ruang, meski sekecil satu kalimat, mereka akan ada. Sejak malam itu, aku menetapkan satu aturan terakhir untuk diriku sendiri. Aku tidak berbicara sendirian lagi, tidak berbisik pada gelap, tidak bertanya pada sunyi, tidak memanggil apapun yang tidak bisa menjawab dengan tubuh nyata. Jika aku lelah, aku menulis. Jika aku sedih, aku diam. Jika aku takut, aku menyalakan lampu. Karena tidak semua hal pantas diajak bicara. Dan sekarang, sebelum kisah ini benar-benar berakhir, izinkan aku meninggalkan satu peringatan, bukan sebagai tokoh cerita, tapi sebagai manusia ke manusia. Jika suatu malam ponselmu menyala sendiri, jika ada pesan suara dari nomor tak dikenal, dan jika suara di dalamnya menyebut namamu, dengan intonasi yang terlalu mengenalimu, jangan jawab, jangan membalas, jangan bertanya bagaimana mereka tahu, karena kadang, yang mereka tunggu bukan responsmu, melainkan izin. Terima kasih sudah membuka kotaknya. Tidak semua rahasia ingin keluar. Sebagian hanya ingin memastikan, kamu masih mau mendengarkan. Kotak kisah, tutup kotaknya perlahan.